Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan fasilitator Bapak Budi Hari Prasetya dan pengajar praktik Ibu Dewi Sundari. Kami ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Teni Dahyani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya Fikriatul Mauizah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim dari SMP 3 Kabupaten Muara Enim. Saya Indah Mirna Mardiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim dari SMK Negeri 2 Muara Enim. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam percakapan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah dengan Bu Ica? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Indah dan Bu Ica, hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching yang mana kita akan menggunakan alur theta. Saya Bu Teni sebagai pengamat ataupun observer yang akan mengamati kegiatan percakapan Bu Indah dan Bu Ica dalam kegiatan coaching hari ini. Dan saya juga bertindak sebagai pengamat, saya akan mengamati dan tidak akan memberikan komentar apapun saat proses coaching ini berlangsung. Perlu kami sampaikan kepada Bu Ica sebagai coachnya nanti bahwa Bu Ica harus menggunakan alur tirta yang mana di dalam alur tirta ini mempunyai terdiri dari tujuan, terus tuh mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang mana nanti disampaikan dari si Bu Indah sebagai coach. Bu Ica juga kami minta untuk menggali sebanyak mungkin apa yang ada di Bu Indah sebagai coach, permasalahan apa saja yang nantinya solusi itu keluar dari si coach sendiri yaitu si Bu Indah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bu Ica sebagai coach, saya harapkan Bu Ica hadir secara penuh dalam melaksanakan coaching hari ini, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Indah sebagai coach, dan Bu Ica juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga permasalahan-permasalahan dan akhirnya nanti solusi itu bisa diselesaikan oleh Bu Ica sebagai coach. Dan Bu Ica juga bisa melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di diri si coach yaitu Bu Indah. Kepada Bu Indah sebagai coach yang akan di coaching hari ini, silahkan bercerita semaksimal mungkin permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Indah kepada si coach yaitu Bu Ica. Kami persilahkan waktu dan kegiatan percakapan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Teni. Apa kabar Ibu Indah hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau dilihat dari wajahnya ya, ada sedikit masalah sepertinya Ibu Indah. Iya benar sih Bu, ada permasalahan ya, bilang sedikit tidak tapi menjadi permasalahan kita juga ya Bu ya, tentang murid saya Bu. Oke, baik Ibu Indah. Kita melakukan coaching ini tentunya dalam percakapan ini ada tujuan yang ingin Ibu Indah capai. Kalau boleh tahu tujuan Ibu Indah apa? Itu tujuan saya murid pinginnya anak murid saya itu dalam pembelajaran itu semangat ya Bu ya, semangat aktif dalam pembelajaran juga. Jadi sehingga saya sebagai pengajar juga ikut semangat gitu Bu. Jadi tapi kalau ngeliat yang ada yang tiduran, ada yang ini, saya jadi ke bawa emosi juga gitu Bu. Baik, tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah tadi Bu Indah ya dalam percakapan kita. Sekarang coba Ibu Indah ceritakan dengan gamblang ya apa-apa saja yang menjadi masalah yang Ibu hadapi dengan murid Ibu tadi, dan kemudian
faktornya apa, kemudian akibatnya apa dengan murid yang seperti terlambat dan tidur di kelas tadi, Bu Indah ya. Betul Bu, jadi gini Bu, ada satu murid di kelas saya. Kalau pas saya kan dapat pembelajaran itu di awal ya Bu, pagi gitu kan. Setiap pagi anak itu pasti terlambat saja kan. Terus udah terlambat mengganggu yang lain, terus sampai kelas itu bukannya mau ikut mendengarkan, udah terlanjur tidur dia Bu. Saya kan jadi bingung Bu, ini anak ini kenapa gitu kan. Saya pikirnya terus dalam ngikutin jadi kan dia nggak semangat ya Bu ya, nggak aktif. Terus nilainya juga ya nilai sebenarnya anak itu pintar ya Bu, tapi karena nggak pernah ngikutin ini, jadi dia separuh gitu Bu. Jadi ada materi yang saya kasih dia nggak nyambung karena tidur, materi yang satu nyambung bisa dia. Nah, itulah yang saya bingung Bu, apa sih anak ini tidur aja di tempat di kelas saya, apalagi pertama, terus terlambat lagi. Kok memang pelajaran saya ada 6 jam Bu, untuk pelajaran teori maupun pelajaran nyambung, tapi pas teori kita kasih untuk bahan praktek dia nggak tahu, tiba-tiba langsung praktek kan, jadi tidak nyambung, nggak sinkron gitu Bu. Jadi pas dia praktek dia nggak dapat apa-apa, bukan nggak dapat apa, jadi tidak nanya lagi sama temannya gitu Bu, akan mengganggu pembelajaran saya. Oke, baik Bu. Dan kalau menurut Ibu Indah sudah melakukan mencari datanya Bu ya, kenapa penyebab dia itu tadi terlambat, si anak itu tadi Bu, sudah Bu lakukan? Iya Bu, saya itu kan sudah sempat pendekatan Bu ya, secara intens lah sama anak itu, secara personal lah. Arti itu saya nanyain kenapa sih sering terlambat, kata saya kan. Oh rupanya rumahnya jauh Bu, rumahnya jauh tuh, dan dia tidak bawa kendaraan sendiri, dia naik angkot. Nah itu memang dia kalau udah terlambat sedikit bangun ketinggalan angkot dan akan masuk angkot yang berikutnya. Nah itu otomatis sampai sekolah telat lagi Bu, karena jam angkot pertama adalah jam angkot pertama dia masuk itu pas kalau masuk sekolah, tapi karena dia kesiangan bangunnya dia ini. Nah terus yang kedua juga Bu, rupanya dia cerita kalau dia itu katanya bantuin siapanya, orang tuanya Bu. Nah orang tuanya ini bekerja sebagai ini apa, pecel lele itu loh Bu, tukang pecel lele. Terus kan saya jadi bingung Bu, nggak bisa juga saya menyuruh dia tidak membantu orang tua kan Bu. Nah itu yang saya jadi bingung, ini bagaimana nih ya untuk anak ini gitu Bu. Oke, baik. Secara umum Ibu sudah mencoba ya menggali penyebab dia terlambat, ternyata dia membantu orang tuanya Bu ya. Dan Ibu dilemanya ini bisa diterima alasannya Bu ya, karena masuk akal, karena dia sebenarnya itu sudah menjadi anak yang baik Bu ya, tapi di sisi lain dia tidak menjalankan tugasnya sebagai siswa yang baik juga seperti itu. Nah dengan masalah itu kalau menurut Ibu Indah apa yang sebaiknya Ibu Indah lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si anak tadi Bu? Nah ini ya Bu ya, saya kemarin sempat saya bicara dengan wali kelasnya kan Bu ya, bagaimana kondisi anak ini gitu kan, keluarganya seperti apa gitu kan. Kita harus kalau memang perlu ada lakukan home visit, misalnya orang tuanya pun tidak dapat datang ke sekolah, kita lakukan lah gimana keadaan keluarganya di rumahnya itu seperti apa, apakah anak ini bisa. Kalau menurut saya kan dia bisa membantu, tetap membantu, tapi ada waktunya. Nah itu yang mau saya bicarakan dengan keluarganya Bu. Jadi kan memang pecel lele itu kan kalau baru buka jam 5 kan ya Bu ya, jam 5 udah itu kan kadang jam 10 atau itu udah tutup, tapi beres-beres sampai jam 12. Makanya maksud saya kita bisa ngasih saran tuh kan ke orang keluarganya atau orang tuanya, bisa nggak si anak ini kalau jam lagi masih sekolah sampai jam 10 saja gitu kan Bu, jangan sampai jam 2 atau jam 1 atau jam 12 ke atas lah. Jadi anak ini biar bisa tetap fokus di jam pagi itu untuk bangun pagi, mengejar angkot yang harus dia kejar itu untuk sekolah, dan di sekolah tidak kecapean ngantuk Bu. Itu yang saya lakukan
dengan wali kelas seperti itu Bu. Oh baik, jadi Ibu Indah sudah berusaha menyelesaikan langkah pertama Iya. dengan kompisip Bu ya, dan bekerja sama dengan wali kelas. Nah kalau menurut Ibu Indah, setelah misalnya melakukan itu, perubahan yang ingin Ibu Indah capai dari solusi yang Ibu ingin lakukan ke anak tadi seperti apa? Iya. Ini Bu, jadi saya sudah melakukan istilahnya pembicaraan dengan wali kelas ya Bu ya, tapi saya juga akan bertanya lagi dengan rekan sejawat saya. Apakah hanya pembelajaran pagi saja dia tidur? Tapi ternyata jawabannya dari rekan sejawat saya, ternyata pas saat itu juga saat pelajaran dia, anak itu curi-curi juga tidur juga gitu kan Bu. Dan terus berarti kan anak ini memang merasa kelelahan yang tinggi ya Bu, karena karena udah harus istilahnya cari duit ya Bu, terus harus bantu orang tua juga, jadi kelelahannya ini. Nah saya itu Bu, saya menyuruh juga ini apa kira-kira kita siapkan lah waktu untuk dia tidur, ada konsekuensi kan ya Bu, jadi kita juga bukan mengistimewakan anak tersebut tidak, tetapi dengan kondisi dia seperti itu mungkin kita kasih waktu dia tidur dari mungkin sejam atau setengah jam lah Bu ya. Nah jadi kalau kita posisi tidur nyenyak kan otomatis habis tidur dengan nyenyak kembali kesadaran kita. Nah Bu, harapan saya seperti itu. Nah di jam yang mana saya belum bisa nih mengambil keputusan karena kan terkait dengan pembelajaran yang lainnya Bu. Jadi kira-kira anak ini kalau memang dikasih jam waktu tidur setengah jam itu di kelas yang lain, guru lain terima nggak gitu kan Bu. Itu sih yang dari saya, pemahaman saya, oh dia kasih ini nih. Atau saya juga bisa kalau memang dia tidak maksimal di pembelajaran saya bisa memang agak butuh waktu lagi selesai pembelajaran saya, atau pas dia pulang saya kasih pelajaran tambahan untuk teorinya. Nah, seperti itu Bu. Jadi ada pelajaran tambahan yang bisa kekurangan dia di pas pembelajaran saya saat tidur tadi, itu bisa saya lakukan Bu. Tapi balik lagi, apakah hanya saya sendiri atau sama guru lain? Nah, yang ingin saya terapkan Bu, kalau memang si anak ini dengan guru lain seperti itu, makanya kita kasih jam tidur aja, udah itu kita kasih pelajar tambahan untuk di pas pulangnya. Apakah guru juga mau seperti itu, ataukah ada anak ini juga mempunyai waktu khusus juga untuk di luar? Kalau saya bilang sih diharuskan ya Bu, karena ketinggalan dia banyak. Tapi balik lagi, kita juga harus punya waktu yang banyak juga untuk anak ini sendiri gitu Bu. Oke baik Bu Indah ya, kalau menurut saya sudah sangat bagus rancangan yang ingin Ibu capai. Nah kalau boleh tahu Bu, target Ibu ke anak ini tadi, misalnya itu ada di level 10, kepengen Ibu perubahan anak ini tadi level berapa? Kalau yang dari awal tadi kan dia tuh masih di level 5, 6 ya Bu ya. Saya tuh sih pengennya 7 lah Bu, kalau enggak 7, 8 udah maksimal nih Bu. Nah balik lagi yang tidak dapatkan di pelajaran saya kan dia teorinya gitu Bu. Habis perubahan ini dengan ngobrol dengan keluarganya tadi, terus saya memberikan jam khusus untuk memang dia ini terus tidur, terus saya kasih jam khusus juga untuk dia mempelajari teori, sedang saya maksimal yang akan saya kira 8 minimal dengan 7 gitu. Karena anak ini anak yang sebenarnya itu pintar ya Bu ya, tapi memang waktu untuk dia mengeksplor pelajarannya agak sulit waktunya gitu. Baik Bu, dari level yang Ibu sudah tentukan tadi, kira-kira strategi apa lagi yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai target level yang Ibu sudah tentukan tadi? Benar Bu. Nah apa sih strategi saya lagi ya Bu ya, mungkin saya kasih terus untuk kayak video atau pembelajaran yang bisa dia lakukan di jam dia membantu orang tuanya.
atau ini ada video tentang pembelajaran praktek, coba dilihat cara-caranya, mungkin cara seperti itu yang saya kasihkan ke anak ini, karena kebetulan anak ini memang gaya belajarnya visual gitu ya Bu ya, mungkin sembari nunggu pelanggan beli ininya atau pas jaga ini membantu orang tuanya, dia bisa sambil melihat referensi lah Bu yang bisa dia lihat lewat HP-nya. Kebetulan saya tanya juga beliau si anak ini punya HP yang bisa dan support yang akan saya kasih misal medianya gitu Bu. Oke, baik Bu. Usaha yang Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus Bu ya. Kalau menurut saya, dan itu bisa sangat Lah Bu yang bisa dia lihat lewat HP-nya. Kebetulan saya tanya juga beliau si anak ini punya HP yang bisa dan support yang akan saya kasih misal medianya gitu Bu. Oke, baik Bu. Usaha yang Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus Bu ya. Kalau menurut saya, dan itu bisa sangat dilakukan untuk mengatasi masalah tadi. Kalau menurut Ibu Indah, tantangan yang ada di sekolah itu ada nggak Bu? Ya, untuk bisa dan menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi, atau dukungan dari orang-orang di sekitar itu, menurut Ibu Indah bagaimana? Iya Bu, ya itu Bu, kalau tantangan balik lagi ada nggak istilahnya, apakah semua guru akan dengan sukarela menyiapkan waktunya di luar jam pelajaran itu ya, jam pelajaran yang telah ditentukan, karena kan khusus buat satu anak nih, kira-kira mau nggak, itu tantangan saya Bu. Tapi alhamdulillah dengan ini ada dukungan dari kepala sekolah, karena pada dasarnya pembelajaran kita kan berpihak pada murid ya Bu ya. Terus nanti biar tujuan pembelajaran yang dicapai si anak ini tercapai gitu, tidak hanya secara apa ini kita sampaikan, tapi memang tujuannya nyampai, esensial dari pembelajaran saya khususnya juga nyampai. Si kepala sekolah juga mendukung strategi-strategi yang telah saya lakukan Bu. Terus saya juga sudah men-share ke guru mapel yang ada di kelas yang ada anak tersebut, dan mereka walaupun tidak semua ini, tapi sebagian itu menerima dengan senang gitu Bu, dan berusaha untuk melakukan hal yang seperti saya lakukan. Oke, baik Bu. Sepertinya Ibu sudah bisa mengatasi itu Bu ya, tantangan tadi. Ini Ibu Indah akan melakukan strategi dan ini tadi kapan Bu? Secepatnya Bu, karena akan semakin larut semakin ini ya Bu ya, takutnya untuk ulangan akan tertinggal nanti kan, dia tidak bisa mengikuti. Jadi secepatnya Bu, habis ini saya mungkin langsung ke tempat wali kelas untuk visit ke orang tuanya gitu Bu. Oke, jadi ada beberapa strategi dan akan segera Ibu Indah lakukan Bu ya. Betul, Bu. Oke, baik Bu. Dari hasil pembicaraan kita ini, menurut saya Ibu Indah sudah menemukan sendiri Bu ya solusi yang Ibu hadapi, tinggal Ibu menerapkannya di sekolah seperti itu Bu ya. Sekarang Bu, dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu, tadi kan saya sebelum percakapan ini saya cuma strateginya tadi cuman ini ke pendekatan orang tua atau apa, ternyata Ibu tadi ngomong apalagi ada medianya nggak. Nah jadi saya kepikiran lagi Bu, oh iya medianya yang bisa dia baca nih di pas saat dia membantu orang tuanya, jadi memang tidak sia-sia. Nah itu saya sebagai guru juga harus memfasilitasi anak tersebut untuk membuat video yang bisa dia pelajari secara cepat lah di tempat dia bekerja gitu. Oke, baik Bu Indah ya. Mudah-mudahan Ibu segera bisa melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi rancangan Ibu tadi, dan mungkin kita sampaikan di sini dulu pertemuannya karena waktunya juga terbatas. Ibu Indah mau mengajar, saya juga. Saya tunggu Bu ya cerita berikutnya Bu ya. Semoga nanti sudah ada perubahan. Seperti itu Ibu Indah ya. Terima kasih ya Bu Iya, Ica. oke. Alhamdulillah loh berkat Bu Ica ini. Terima kasih. Oke, semoga Ica. bermanfaat Bu Indah Iya. ya. Oke, sangat luar biasa nih Bu Indah dan Bu Ica, proses coachingnya yang sangat luar biasa. Bu Indah luar biasa, Bu Ica luar biasa, yang akhirnya setelah saya lihat dari pengamatan saya bahwa Bu Ica sebagai
coach telah melaksanakan alur tirta yang berisikan tentang menggali tujuan, menanyakan identifikasi, menanyakan rencananya di mana, terus akhirnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si coach, yaitu si Bu Indah. Bu Ica juga sebagai coach telah melaksanakan elemen penting nih yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu hadir secara penuh. Terus yang kedua, mendengarkan aktif nih, mendengarkan sangat terkesima yang disampaikan oleh Bu Indah kepada Bu Ica. Terus tuh menggali semua potensi, artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indah selaku coach. Dan akhirnya timbul juga nih dari Bu Ica, ada kemitraan nih, ada saling kasih sayang gitu kan ya, seperti kakak dan adik lah ya, kemitraan yang memberikan suatu harapan yang diinginkan oleh Bu Indah selaku coach, yang nantinya solusi ini bisa terselesaikan oleh si Bu Indah sendiri. Terus tuh untuk Bu Indah juga dengan sangat antusiasnya menyampaikan jawaban solusi jawaban pertanyaan dari Bu Ica sebagai coach, yang memang tidak ada saling tutupi. Yang saya lihat dari Bu Indah, semuanya dibukakan semua apa isi hati yang sedang dialami oleh Bu Indah. Dan Bu Ica tambah antusias lagi nih, mempertanyakan hal-hal apa sih yang masih bisa dilakukan oleh Bu Indah untuk memberikan solusi yang lagi masalah yang lagi dihadapi oleh Bu Indah. Akhirnya nanti solusi itu kembali lagi kepada Bu Indah untuk menyelesaikannya. Sekarang saya mau tanya juga kepada Bu Ica sebagai coach yang hari ini sudah mengcoaching Ibu Indah, bagaimana Bu Ica proses coachingnya hari ini? Alhamdulillah Bu ya, proses coachingnya hari ini berjalan dengan lancar karena mitra saya juga sangat bisa mengungkapkan dengan permasalahannya dengan gamblang, sehingga saya bisa menggalinya, dan dia sangat terbuka seperti itu. Dengan keterbukaan Ibu Indah, maka saya juga sangat kepengen lagi nanya seperti itu. Jadi ini semua berkat kerja sama kita semua. Jadi saya sebagai coach di sini cuman menuntun Bu ya, dan solusinya sudah ditemukan oleh Ibu Indah sendiri, dan saya cuman hanya memberikan penguatan saja seperti itu. Oke Bu Ica, terima kasih. Gimana dengan Ibu Indah sendiri nih, yang sebagai coachnya itu kan ya? Apakah ada perasaan takut atau gimana itu Bu Indah? Alhamdulillah ya Bu ya, tadi kan di coach sama Bu Ica, jadi strategi yang pertama yang saya pikirkan itu dari pikiran ini itu cuma digali lagi sama Bu Ica ini. Jadi iya ya, bisa lagi nih saya menguatkan lagi seperti itu, terus dikuatkan. Jadi saya tambah pede dengan apa yang mau saya lakukan. Bu Ica support ke saya, jadi saya bisa lebih dengan orang yang terbuka. Bu Ica juga terbuka sama saya, jadi akhirnya saya lebih terbuka lagi. Jadi terjadilah jadi strategi yang akan saya ini lebih banyak lagi dari pembicaraan ini Bu. Oke, kalau gitu Bu Ica sudah sesuai dengan alurnya, Bu Indah juga sudah menyampaikan apa sih yang ingin dicapai ya, sehingga solusinya juga terbantukan, bahkan sampai level yang ingin diinginkan, dari level yang rendah sampai level yang diinginkan sampai level 8 ataupun level 10. Mungkin hari ini cukupan dulu ya percakapan coaching kita. Semoga nanti saya sebagai pengamat bisa menjalankan hal proses coaching juga seperti Ibu Indah dan Bu Ica. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teni. Terima kasih sama-sama. Sama-sama Bu Ica.